Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Simposium 5 Konas 19 Perhati KL 2022. Saya Yuni sebagai MC dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara Simposium 5 Konas 19 Perhati KL 2022 dengan tema Congenital Hearing Loss. Untuk memadu sesi ini, kami undang moderator Dr. Nirza Warto, SPTHT BKL, Subspesialis Komunitas Konsultan, FICS. Kepada Dr. Mirjan Warto, SPTHT BKL, Subspesialis Komunitas Konsultan, FICS, kami persilahkan untuk memulai acara. Halo. Halo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jadwal kita mulai jam 9:15 ya. Mungkin 1 menit untuk kalau ada tambahan nanti peserta yang hadir. Pas jam 9:15. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita sudah berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti Simposium 5 yang bertema Congenital Hearing Loss. Kita punya 4 orang pembicara, 1 orang akan hadir secara online karena sesuatu dan lain hal. Kita lihat pembicara, 3 orang sudah hadir di sini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya tidak akan berlama-lama di mukadimah. Kita beri kesempatan kepada pembicara pertama untuk menampilkan materi yang akan disampaikan, yaitu Dr. Nyilo Purnami, spesialis TKL, bedah kepala leher, subspesialis K di sini, dalam kurung K, FISCM. Pada Dr. Nyilo, silakan menempati posisinya. Dr. Nyilo, masing-masing pembicara mempunyai waktu 15 menit untuk berbicara. Silakan Dr. Nyilo. Ini acara kita disaksikan oleh peserta yang hadir di sini dan juga oleh peserta yang hadir secara online. Silakan Dok, waktunya 15 menit sudah berjalan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktu yang singkat ya, terbatas, maka saya akan menyampaikan poin-poinnya. Untuk topiknya adalah early detection of congenital deafness. Jadi bagaimana kita menyikapi bila mendapatkan kasus tuli kongenital dan implementasinya terhadap pertimbangan screening pendengaran pada bayi baru lahir. Ya, sebagai pendahuluan untuk istilah tuli kongenital, selain itu juga ada yang disebut sebagai hearing loss ya, congenital hearing loss adalah berkaitan dengan severity, yaitu derajat dari gangguan pendengaran tersebut yang kita tahu mulai dari mild, moderate, severe, dan profound. Dan congenital deafness itu mengarah pada sensory neural, di mana gangguan pendengarannya yang bersifat profound atau biasa kita sebut sebagai tuli kongenital, di mana terjadi patologinya pada koklea, sensori, dan pada saraf pendengaran, saraf auditoris.
nervus 8, yaitu neuralnya, sehingga disebut sebagai sensori neural. Dan juga ada dari patologi di sentral, yaitu yang bisa disebut sebagai central hearing loss. Dan ini salah satunya auditory neuropati, ini termasuk yang sentral menurut kategori dari referensi. Kemudian kita perlu untuk mempertimbangkan penyebabnya, yaitu dari genetik, karena dikatakan genetik ini memiliki proporsi yang besar. Dan secara keseluruhan 2-3 dari bayi baru lahir itu mengalami tuli kongenital. Jadi untuk berapa banyak kejadiannya tinggal mengalihkan pada angka kelahiran di tiap daerah. Ya. Ini prevalensi di dunia dan di Indonesia yang kelihatannya porsinya sedikit, tapi kalau sudah berkumpul kelihatan sekali sangat banyak ya. Dan tentunya akan berpengaruh pada masa depan mereka, kemandirian, pada kemampuan prestasi belajar di sekolah, dan utamanya nanti pada saat mencari pekerjaan itu menjadi tantangan karena harus bersaing juga dengan yang normal. Sehingga dikatakan kalau anak dengan tuli kongenital atau gangguan pendengaran sejak lahir bila tidak mendapatkan terapi intervensi secara dini, maka akan bisa ketinggalan dibandingkan anak yang normal. Nah, di sini bisa diketahui hereditary-nya 60% ya, dan pengaruh yang lainnya 26%, sedangkan yang terbanyak adalah non-sindromik, dan dari non-sindromik itu yang terbanyak adalah autosomal recessive. Jadi untuk melakukan asesmen pada tuli kongenital perlu ditanyakan tentang riwayat gangguan pendengaran pada orang tua, pada keluarga. Itu karena porsinya cukup besar ya. Jadi selain hereditary kemudian ada equar yang didapatkan, yaitu antara lain infeksi, kemudian selain genetik tersebut. Untuk itu kita perlu memutuskan atau menilai ya di mana letak lesinya, kemudian onsetnya, severity-nya, frekuensinya, progression dan simetrisnya, kanan kiri, bilateral atau unilateral. Nah, ini secara molekuler ya, di mana stereosilia itu ternyata sangat-sangat banyak protein yang bisa terjadi mutasi pada reseptor tingkat proteinnya, sehingga akan mengakibatkan potensial aksi di endolim itu bisa berubah karena kalsium, potasium pumpnya itu tidak bekerja dengan baik, sehingga tidak terjadi proses transduksi di koklea yang menyebabkan ketulian. Dan implementasinya nanti pada terapi, kalau misalnya dilakukan implantasi itu hasilnya lebih baik daripada gangguan yang lainnya. Di sini peran dari screening genetik. Jadi penyebabnya kalau kita kategorikan ada prenatal, perinatal, dan postnatal atau neonatalnya. Seperti kita sehari-hari melakukan asesmen. Dan risk faktornya perlu diketahui bahwa bayi yang mengalami risiko tinggi maka akan perlu di follow up sampai usia 3 tahun sampai dia bisa berbicara ya dengan baik dan berbahasa dengan baik. Ini penyebabnya bisa postnatalnya meningitis, encephalitis, trauma, ya, infection, noise-induced hearing loss dan sebagainya. Jadi risk factor ini penting untuk dipastikan untuk melakukan asesmen pada bayi tuli kongenital. Nah, rumusnya yaitu 136. Dalam 1 bulan itu harus dilakukan screening. Ya, hasil screening itu adalah pass atau refer, lulus atau tidak lulus. Kemudian diagnosis pasti tidak lebih dari 3 bulan dengan mengetahui anatomical site-nya, severity, tadi derajatnya berapa, kemudian lalu dilakukan intervensi tidak lebih dari 6 bulan. Setelah itu perlu asesmen sesuai dengan usianya. Jadi asesmen itu meliputi pemeriksaan-pemeriksaan mulai dari
yang dalam program hearing screening yaitu OAE dan EPR, yang di situ ada universal, ada targeted. Yang targeted hanya pada populasi risiko tinggi. Dan definisi dari tuli kongenital itu yaitu yang mengalami gangguan pendengaran lebih dari 40 dB. Ya. Kemudian ada yang 35 dan 40. Jadi paling tidak 40 itu dia kalau tidak bisa respon maka dikatakan tuli kongenital. Ya. Kemudian atau sensorineural, ya. Pada frekuensi pembicaraan 500, 1000, 2000 dan 4000. Jadi asesmen pada frekuensi tersebut yang terpenting. Nah, di sini alurnya setelah melakukan screening, ya, setelah dilakukan screening, kemudian hasilnya pas river. Nah, setelah itu yang pas ini kalau ada risk factor perlu dimonitor, evaluasi terus sampai usia 3 tahun. Sedangkan kalau river maka perlu dilakukan audiology assessment lagi dengan mempertimbangkan faktor risiko, etiologinya dan pemeriksaan yang lainnya. Ya. Kemudian didapatkan bahwa konfirmasi ada gangguan pendengaran, lalu dikelompokkan apakah itu genetik, congenital infection. Nah, perlu ada pemeriksaan imaging, pencitraan, kemudian konsul ke mata, ya, kemudian anak tumbuh kembang, jantung dan sebagainya, yang kemungkinan sindrom misalnya rubella, congenital rubella syndrome infection dan pemeriksaan penunjang yang lainnya. Nah, untuk itu maka ada 2 fase, ya, 2 tahap dalam screening gangguan pendengaran, yaitu bisa OAE 2 kali atau OAE dilanjut ABR atau ABR 2 kali untuk memastikan hasil screening pendengarannya. Nah, untuk asesmen pendengarannya selalu, ya, kita melihat secara anatomi mulai dari luar, tengah dan dalam. Ya, dari luar kita melakukan otoskopi, melihat anatomi telinga, ada mikrotia enggak dan sebagainya. Kemudian telinga tengah kita melakukan asesmennya dengan timpanometri dan telinga bagian dalam dengan menggunakan pemeriksaan OAE dan ABR. Sehingga didapatkan hasilnya apakah derajatnya mild, moderate, severe dan profound. Setelah itu maka dilakukan tes fungsi yaitu behavioral audiometry. Ya, jadi dengan menggunakan pemeriksaan VRA, BUA, ya, noise maker dan yang lainnya. Nah, untuk EBR ini sampai pada brainstem, yaitu sebagai gold standard objektifnya ada 3 pemeriksaan, yaitu dengan klik, kemudian tone burst dan juga cochlear microphonic untuk mengevaluasi respon dari kokleanya. Kemudian ada lagi yang stimulusnya pakai jerk. Nah, kemudian untuk ASSR ini yaitu bisa dinilai pada beberapa frekuensi secara simultan sehingga bisa mengetahui bahwa ada respon atau tidak. Kalau tidak ada respon disebutkan bahwa ya no use, jadi tidak ada manfaat untuk alat bantu dengar. Ya, dan sebagai prediksi nanti kalau dipakai alat bantu dengar bagaimana, bisa dengar enggak? Nah, itu dengan pemeriksaan ASSR ini paling enggak bisa memprediksi, ya. Kemudian audiometri setelah usia 6 sampai 24 bulan, ya, dengan FROA, ya, 2 tahun sampai 4 tahun dengan play audiometri. Kemudian lebih dari itu sudah memakai audiometri yang biasa dilakukan. Ya, jadi di sini juga ada pemeriksaan genetic screening yang sudah kita cobakan dari beberapa penelitian sebelumnya, ya, dan hasilnya kita bisa menemukan beberapa mutasi. Nah, selain itu juga keterlambatan bicara penting sekali diketahui. Kalau anaknya datang lebih besar, maka pada fase-fase tertentu dia tidak bisa melewati perkembangan bicara. Ya. 6-9 bulan, ya. Babbling, kemudian laling, ya, kemudian 1 tahun bisa menyebutkan 3 sampai 5 kata, kemudian 18 sampai 24 bulan, ya, bisa menyebutkan 2 kata dan bisa merangkai, ya, kemudian bisa 3 tahun lebih dari 3 atau 5 kata, ya,
itu bisa merangkai dengan baik. Dan kalau kita menilai biasanya dilakukan reseptifnya dan ekspresifnya bagaimana. Nah, untuk itu maka bila ada keterlambatan adalah indikasi ada gangguan pendengaran. Jadi yang perlu ditekankan di sini, bila ada anak dengan keterlambatan bicara, yang harus dilakukan adalah evaluasi gangguan pendengaran. Jangan dianggap langsung ini autis atau ADHD dan sebagainya. Tapi assessment itu harus dilakukan sebagai baseline-nya. Kemudian hearing assessment-nya tadi ya bisa yang secara sederhana ya, memakai dengan noise maker ya, dengan suara keras ya, ada refleksnya murut dan sebagainya ya. Kemudian sampai pada pemeriksaan elektrofisiologi. Waktu tersisa Ya. 3 menit, Dok. Kemudian behavioral, distraction, cognition, objective. Nah, ini stage-nya, yang 1 dengan screening, 2 dengan pemeriksaan, 3 dengan genetik. Nah, ini hasil dari pemeriksaan hibridisasi DNA ya. Kemudian ini yang penelitian yang kita lakukan untuk mengetahui faktor risiko ya pada prenatal, yang terbanyak di sini adalah rubella ya. Kemudian congenital deafness ya. Waktu itu masih belum ada imunisasi. Sekarang sudah mulai menurun. Kemudian perinatalnya ya ada seksio cesaria, kemudian ada low birth weight dan prematur. Kemudian postnatalnya adalah febrile konvulsi atau kejang demam. Jadi dari sini disimpulkan bahwa faktor risiko sangat penting untuk diidentifikasi terhadap gangguan pendengaran sejak lahir atau tuli kongenital ya. Kemudian risiko yang terbanyak adalah pada low birth weight, dan untuk pencegahan itu sangat penting sehingga perlu dilakukan screening pendengaran bayi baru lahir ya. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa mencegah, mengurangi kejadian tuli kongenital ya, utamanya nanti untuk masa depan dari kualitas dari SDM kita. Nah, ini sejalan dengan misi dari Sound Hearing 2030 bahwa akan kita capai ya 90% dari gangguan pendengaran yang bisa dicegah itu dapat diturunkan. Sehingga harapannya adalah hearing for all ya. Semua orang mendapatkan hak untuk bisa mendengar. Nah, ini perlu sekali untuk dilakukan deteksi dini. Karena kalau sudah lewat, maka kita tahu bahwa neuroplasticity akan melewati masa golden period-nya, sehingga anak usia 3 tahun dengan usia 4 tahun atau 5 tahun bila dilakukan implantasi koklea sudah terbukti bahwa perkembangan bicaranya nanti akan berbeda jauh. Waktu 1 menit lagi, Dok. Ya. Untuk itu maka kita diharapkan untuk bisa melaksanakan di setiap tempat itu screening pendengaran bayi baru lahir. Pertama bisa targeted, kemudian kalau bisa memungkinkan bisa universal. Pada saat ini kita masih dalam tahap assessment, belum sampai kebijakan nasional. Kalau sudah ada kebijakan nasional, maka newborn hearing screening ini bisa diterapkan di semua daerah dan bisa sampai ada registrasi nasional seperti kalau COVID itu ya, setiap orang sudah ada ya di KTP-nya, di NIK-nya itu sudah terdeteksi, sudah ada screening pendengaran apa enggak, sehingga akan terus bisa dilacak. Ini harapannya ke depan. Waktunya habis, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Nyilo. Marilah kita berikan aplaus pada Dr. Nyilo yang sudah mempresentasikan dengan sangat informatif. Pembicara berikutnya kita persilakan pada Profesor Dr. Eka Safitri, spesialis THT, KL bedah kepala leher, spesialis NO konsultan. Pada Prof, silakan Prof. Tema mengenai tuli kongenital ini sebenarnya hal yang menarik karena sekarang setelah pasca pandemi ini kalau di Poli THT, minimal di Poli THT saya ini angka kunjungannya sangat melonjak. Malah saya sering menyatakan di 9 subbagian di tempat saya itu termasuk
3 besar kunjungan dari 9 sebagian. Jadi kemudian kebetulan saya di TT Komunitas ini termasuk 3 besar. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai early intervention in congenital deafness. Jadi intervensi dini ya pada gangguan pendengaran yang kongenital. Pada kongenital gangguan pendengaran tentu kita lihat adalah yang terbanyak adalah berat sampai profound, severe sampai profound, dan tentu biasanya pada kedua telinga, sehingga tentu berdampak sangat berat buat komunikasi karena kedua telinga terganggu. Kemudian pada beberapa tes yang digunakan untuk early detection ini oleh Newborn Hearing Screening Program itu adalah OAE dan BERA. Jadi ini yang digunakan. Kemudian dari data yang kami dapatkan dari penelitian retrospektif deskriptif, kami mengambil 2012 sampai 2022 dengan sampel 50 dengan ketulian sensori neural hearing loss yang kongenital. Yang tertinggi itu datang pada usia 24 sampai 48 bulan, yaitu 30 pasien, yaitu kurang lebih 60% dari jumlah kasus yang kami dapatkan, dan yang terbanyak adalah perempuan pada penelitian ini. Tentu kita sudah ketahui bahwa Joint Committee on Infant Hearing ini sudah sejak 2007 sudah mendukung bahwa early yang paling dini yaitu tidak sampai 1 bulan kita sudah harus mendeteksi, kemudian tidak sampai 3 bulan kita sudah harus memastikan, kemudian tidak sampai 6 bulan kita harus intervensi. Dengan begitu tentu banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Berdasarkan evidence base, indikator resiko yang bisa kita perhatikan untuk lebih memperhatikan screening awal, yaitu tentu bagaimana pengasuh anak-anak yang mulai melihat bahwa ada gangguan keterlambatan pada anak yang diasuhnya, tentu itu adalah informasi yang penting. Kemudian tentu riwayat keluarga yang ada gangguan pendengaran, kemudian tentu anak-anak yang di NICU. Nah, ini sudah kita lakukan untuk kerjasama dengan bagian anak sehingga anak-anak yang di NICU cepat dideteksi. Kemudian tentu ada infeksi yang sekarang ini yang sering adalah cytomegalovirus, herpes, rubella yang sering. Kalau rubella tentu trias rubella yaitu katarak pada bayi, tentu kita harus deteksi pendengarannya, dan kemudian jantung itu yang tersering. Kemudian abnormal daripada kraniofasial, jadi ada anak yang kecil kepalanya misalnya ya, jadi itu harus dideteksi secara dini. Kemudian kita lihat dengan white forelock misalnya pada Wonderbird, jadi bayi-bayi tetapi ada uban di rambutnya, itu adalah sindrom anomali. Jadi kita harus sindrom ini secepatnya kita tentukan apakah Waardenburg. Tidak semua ada gangguan pendengaran sensori neural, tetapi bisa ditemukan. Kemudian tentu sindrom yang lain, kemudian neurodegenerative disorder. Kemudian kita lihat misalnya infeksi dengan kultur yang positif dihubungkan dengan sensori neural, termasuk misalnya penyebabnya bakteri atau virus pada meningitis, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian trauma-trauma kepala, kemudian skull base yang dibutuhkan hospitalisasi, jadi perawatan. Kemudian kemoterapi, jadi pasien yang dilakukan kemoterapi. Kemudian early detection ini tentu kita lihat ya bahwa intinya secepatnya, sehingga tentu perkembangan bahasa dan skill komunikasinya itu tentu sepadan dengan kemampuan kognitifnya. Jadi ini perlu kita sedini mungkin melakukannya, dan tentu sebelum umur 3 tahun secepatnya kita
mendeteksi, kemudian memberikan, sudah harus ada alat bantu dengar dengan tentu habilitasi. Jadi tentu dia sudah bisa karena kemampuan plastisitas otak itu sangat bagus pada usia tahun pertama, kemudian bagus tahun ketiga. Jadi sangat bagus sampai umur setahun ya. Tentu tadi alatnya yang digunakan adalah OAE ini sudah yang pertama mendemonstrasikan alat ini yaitu David Kemp ya yang ini. Kemudian di sini tentu kita sudah tahu bahwa mendeteksi outer hair cell ya pada untuk kohlea. Kemudian kohlea OAE ini tentu yang kita gunakan ada DPOAE dan ada TEOAE. Kalau TEOAE ini dihasilkan oleh Click dan tone burst, kemudian yang DPOAE ini dua continuous pure tones digunakan. Kemudian TEOAE ini perbedaannya yaitu bisa untuk outer hair cell menilai aktivitas outer hair cell 500 sampai 4000 Hz. Apabila refer artinya ada gangguan pada outer hair cell, artinya bahwa gangguan sensori neural lebih atau sama dengan 30 dB untuk TEOAE. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di sini untuk TE signal dengan NF noise ini yang berwarna hijau. Jadi kita lihat untuk signal to noise itu adalah TE kurang NF dan kita hasilkan di sini 2,9 misalnya TE-nya NF-nya 1 maka akan dihasilkan 1,9. 1,9 berada di kurang dari 6 berarti refer. Refer dinyatakan seluruhnya itu refer apabila 3 atau lebih yang refer. Kalau cuma 1 tidak ya. Jadi 3 atau lebih refernya baru kita mengatakan refer secara kumulatif. Nah, untuk DPOAE bedanya yaitu bisa kita mendeteksi 500 sampai 8000 Hz dan bisa juga kita ubah alatnya untuk bisa sampai 12.000 Hz. Biasanya kita mempunyai audiometri ya hanya sampai 8.000 dan kalau pada orang dewasa kita lakukan DPOAE kita bisa mencapai sampai 12.000. Jadi pada alat DPOAE bisa kita setel untuk bisa sampai frekuensi 12.000. Apabila hasilnya refer itu kita artikan bahwa kehilangan pendengarannya itu yaitu derajatnya lebih dari 40 desibel. Jadi kita cuma tahu bahwa dia lebih dari 40 desibel sehingga kita memerlukan lagi BERA untuk memastikan berapa di atas 40 desibel tersebut. Nah, ini gambaran daripada OAE yang dihasilkan. Ya. Jadi ini salah satu contoh screening pendengaran. Jadi kita melihat di sini bahwa di sini semua lebih dari 6 ya. Jadi signal to noise-nya jadi lebih dari 6 berarti ini pas. Kalau dia dapat 2 saja berarti kita tidak bisa mengatakan dia pas tetapi cenderung refer dan bisa kita ulang lagi sampai 3 kali. Apabila ruangan tidak ada noise, tidak ada tanda noise di atas alat maka kita simpulkan bahwa dia refer. Aplikasi klinik pada pemeriksaan OAE ini adalah tentu screening, kemudian untuk membedakan apakah dia kelainan kohlea atau retrokohlea. Jadi dengan alat ini kita hanya bisa menentukan outer hair cell sehingga kalau outer hair cell baik berarti dia adalah retrokohlea dan kita harus melihat BERA karena BERA inilah yang menentukan apabila ada masalah di nerve-nya ya. Jadi kita harus melihat lagi BERA-nya untuk menentukan cochlear mikrofoniknya. Jadi tidak hanya dengan OAE. Ini kita lihat ya di sini bahwa tentu tetap kita harus gunakan EBR untuk melihat ya setelah kita mendapatkan bahwa misalnya dia adalah
OAE-nya pas misalnya, maka kita harus juga melihat berapa ya, bagaimana refleksnya, kemudian bagaimana dengan BERA. Jadi BERA untuk menentukan ambang dengarnya. Jadi untuk yang refer terutama kita harus lanjut BERA karena kita harus melihat apakah ada masalah juga di nerve-nya ya. Misalnya tetap kita harus lihat untuk menentukan apakah dia ada masalah di saraf, yaitu tentu ada cochlear microphonic tadi. Waktunya kurang. Kemudian untuk monitor obat-obatan ya. Kemudian untuk yang malingering kita bisa pastikan apakah dia, karena ini adalah pemeriksaan objektif sehingga kalau audiometri pemeriksaannya dia malingering ya, pura-pura biasanya mau jadi pegawai negeri kan pura-pura dengar. Nah, untuk memastikan bisa kita cek juga OAE-nya sebagai verifikasi ya. Kenapa OAE? Tentu kita sudah tahu bahwa yang terbanyak kasus kongenital ini adalah masalah di cochlea, sehingga outer hair cell yang sangat perlu dideteksi. Kemudian dia non-invasif, dalam 5 menit kita sudah bisa selesai mengerjakan telinga kanan dan kiri. Kemudian dia dapat juga mudah dikerjakan sehingga bisa kita latih ya perawat atau bidan. Kemudian untuk interpretasinya juga mudah. Kemudian apa saja yang penilaian audiologi untuk pediatrik, yaitu behavioral, kita penting lihat ya observation apakah ada kelainan lain, kemudian dengan VRA, CPA atau pediatric speech test, kemudian yang acoustic imitance yaitu timpanometri tadi dengan refleks, kemudian OAE, kemudian elektrofisiologi audiometri yaitu IBR dengan ISSR. Jadi setelah kita tahu ambang dengarnya, maka kita pastikan tiap frekuensi berapa ambang dengarnya dengan ISSR. Ini adalah contoh VRA, jadi kita berikan bunyi, maka pasien anak ini akan melihat ke cahaya ya. Ini adalah gambaran IBR. Jadi untuk menilainya tentu kita lihat saja peak yang paling terakhir ya, itu adalah gelombang 5 untuk memudahkan. Kemudian setelah kita pastikan, maka kita menggunakan alat bantu dengar ya, kita pastikan dia gangguan pendengaran. Manfaat daripada alat bantu dengar tentu suara ya yang dihasilkan. Jadi dia akan membantu oral communication, yaitu lisan, baca lisan, mendengar dengan secara lisan. Kemudian kemampuan untuk mendengar percakapan lewat telepon. Tetapi ada limitasinya, yaitu tidak bisa menormalkan pendengaran. Jadi dengan alat bantu dengar tentu tidak bisa menyembuhkan, istilahnya ya, tidak bisa menormalkan. Kemudian semua kita harus kasih tahu pasien bahwa semua suara di sekitarnya akan didengar. Yang dulunya tidak didengar, sekarang didengar semua ya. Misalnya bicara dengan satu orang tapi sekitarnya ada yang bersuara, tentu semua akan didengar. Kemudian harus supaya adaptasi ya. Kemudian waktunya habis, Prof. Ya. Kemudian tentu untuk yang berat dan sangat berat kita gunakan implan cochlea ya. Jadi tentu kandidasinya kita tentukan yang berat dan sangat berat. Nah, ini adalah salah satu contoh. Prof, waktunya kita ada bicara berikutnya, Prof. Jadi ini adalah salah satu anak dengan umur 2,5 tahun dilakukan plastikan, kemudian dilakukan pertama alat bantu dengar, setelah itu di FFT dengan 100 desibel ambang dengar tiap frekuensi. Dia hanya bisa mendapatkan 80 desibel saja, sehingga suara di sekitarnya orang tuanya rata-rata 50 desibel tidak terdengar ya, sehingga dilakukan implan cochlea. Setelah dilakukan implan cochlea, dilakukan EVT selama 2 tahun, maka ini adalah salah satu contoh hasil dari intervensi juga yang dini ya. Jadi pasien bisa berbicara dengan jelas. Saya kira cukup sekian karena waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Eka. Mari kita berikan aplaus pada Dr. Eka, Prof. Eka. Pembicara ketiga kita akan hadir secara Zoom. Panitia, sudah siap? Bisa ditampilkan? Pembicara ketiga kita adalah Dr.
Dr. Eka, Dr. Yusa, siapa namanya? Dr. Yusa H, spesialis THT, KL, bedah kepala leher, PSD. Karena sesuatu dan lain hal, beliau akan hadir secara online dari Medan. Dr. Yusa. Ya. Halo. Silakan Bang Nijar. Dr. Nijar. Siap, Bang? Ya, siap. Oke. Waktu kita berikan untuk Abang untuk menyampaikan materinya selama 15 menit. Silakan, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nggak bisa hadir. Saya zooming aja karena kesehatan terganggu. Jadi saya hari ini coba membawakan penyebab-penyebab gangguan komunitas akibat virus ya. Silakan slide. Karena kita tahu bahwa di seluruh daerah termasuk di kota kita banyak kasus-kasus ya, hampir 50% penyebab tulisan sensori ini akibat virus ya. Sebelumnya saya buat penelitian kemarin pada virus COVID juga banyak ya, terdeteksi bahwa ada gangguan tulisan sensori ya, selain konduktif ya. Silakan slide. Seperti kita ketahui, kebanyakan virus ini dari tokso, rubella, CMV, herpes, dan syphilis ya. Tapi kebanyakan ini agak sulit ya. Maka kita lakukan dengan tindakan nanti ke belakangnya dengan cochlear implant ya. Tapi kebanyakan penyakit ini mendatangnya dari waktu di dalam janin ya, di dalam kehamilan. Ya, slide. Slide tolong slide. Jadi slide tolong. Jadi waktu hamil, rubella ini sering menginfeksi ya. Pada waktu itu, CMV ini sering menyebabkan gangguan tulisan sensori ya. Seperti kita ketahui CMV ini bisa dicegah ya dengan vaksinasi ya. Ya, vaksin dengan waktu ibunya hamil ya. Oke, slide. Slide. Rubella juga salah satu transmisinya sering menyebabkan gangguan tulisan sensori ya. Bisa kita lakukan seperti kita ketahui dengan vaksinasi juga. Silakan slide. 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 Nah, ini juga banyak ya pada penyebab-penyebab yang menyebabkan suatu kelainan ya, seperti ribavirin ini bisa kita berikan ya pada kasus-kasus yang disebabkan oleh penyebabnya dari virus ya, yang ditularkan melalui tikus ya. Ya, silakan slide. Kebanyakan gejalanya banyak gangguan seperti gangguan pendengaran ya, ada tinnitus ya, ada gangguan di pada wajah dan proses-proses kelainan infeksi lainnya, termasuk virus ya. Oke, slide. Bisa kita lakukan dengan pemeriksaan infeksi, ya, kita periksa darah, ya. Boleh kita lakukan juga pemeriksaan audiometri, pemeriksaan sebelumnya, ya, dengan OAE, dengan BERA juga boleh kita menilai kelainan. Oke, next slide. Seperti kelainan ini juga bisa menyerang virus daerah liang telinga dan daun telinga. Tapi kita juga harus mengetahui juga gangguan-gangguan yang ada di gejala lain ya, seperti ada gangguan menelan, gangguan demam, itu juga bisa kita lihat dengan pemeriksaan awal ya, pemeriksaan THT ya. Itu mengikuti dengan gejala adanya prodromal virus ini ya, seperti sakit kepala. Ya, silakan slide. Bisa diberikan dengan pengobatan ya, dengan mencegah, dengan antiviral, dengan antibiotik, boleh kita berikan ya. Seperti ada gejala-gejala encefalitis ya, boleh kita berikan. Atau kita vaksin dengan ASP1, dengan ASP2. Ya, slide. Di sini biasanya juga yang perlu kita waspadi pada anak-anak yang menderita atau orang tuanya kena cacar ya, kalau istilahnya rubella ya. Bisa kita berikan juga dengan vaksinasi sebelumnya ya. Gejalanya biasanya sering
demam, batuk, seperti pilek ya. Ada gangguan daerah wajah ya. Gangguan ini biasanya pada anak-anak yang awal-awal dia masih balita dan batita. Itu harus kita waspadai bahwa mungkin tertular waktu masa janin. Ini bisa menyebabkan kelainan pada penyakit rubella syndrome. Oke, next. Seperti kita ketahui, boleh kita vaksin dengan vaksin MMR ya, yang sudah disosialisasi. Ya, kita berikan dulu ya, sampai umur 12 dan 15 bulan ya. Kemudian nanti dosis keduanya kita berikan pada umur 4 sampai 6 tahun ya. Oke. Setelah itu baru kita follow up apakah dengan profilaksis tadi terbentuknya suatu imunoglobulin ya. Boleh kita terapi dengan terapi lain bilangnya, dengan kalau udah terkena boleh kita lakukan pemeriksaan BRA, kemudian kita lakukan habilitasi atau habitasi. Kita bisa lihat apakah habilitasi tadi perlu dengan menggunakan alat bantu dengar. Oke, slide. Seperti infeksi pada ini bisa bersamaan dengan suatu penyakit yang disebut dengan otosklerosis atau kekakuan tulang ya. Itu bisa kita minta tindakan teman sejawat untuk melakukan tindakan operatif ya untuk otosklerosis ya. Apakah terjadi gangguan pada daerah tulang stapes ya. Oke, yuk silakan slide. Begitu juga virus yang ditularkan melalui virus varicella zoster. Ini sering juga menjadi gangguan ya. Nah, ini juga harus kita waspadai ya virus-virus ini. Ya, oke. Dengan adanya ini frekuensinya banyak, boleh kita berikan dengan satu pengobatan awal ya, antiviral dan pengobatan lanjutan ya. Kita cek juga apakah ada kelainan di ABR atau BRA. Kita lihat gangguan dari retrokokleanya. Oke, next. Treatment kita berikan juga dengan pemberian H2O juga boleh, kortikosteroid boleh, apa kita berikan obat-obat lain pun boleh untuk mencegah suatu labirin. Kita berikan suatu terapi seperti Varivax ya pada usia 12 bulan kita berikan ya. Kemudian kita nilai apakah ada perbaikan atau tidak. Oke, next. MAMS juga salah satu dari golongan famili Pixovirus, itu sering menyebabkan ya satu gangguan tuli sensori neural. Oke, next. Vaksin boleh kita berikan sebanyak 3 kali ya, dosis pada umur 12 bulan, berikan 4 sampai 6 tahun boleh kita berikan, dan dosis lanjutan nanti setelah anaknya di atas umur 10 tahun ya, taman SD pun boleh kita berikan. Untuk mencegah gangguan ini kita harus lebih waspada. Oke, next. Ini lagi yang menurut saya ini masih sedikit ya, virus yang disebabkan oleh nyamuk. Tapi ada ya yang harus kita waspadain. Apakah sekarang nyamuk ini bisa juga menyebabkan suatu virus ya? Contohnya yang kita waspadai DBD itu bisa menyebabkan suatu gangguan pendengaran juga. Terutama pada gangguan tuli ya, tuli sensori neural. Boleh kita cek gitu ya, atau kita awasin ya keluarga kita apakah ada terkena atau tidak. Oke, lanjut. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Waktunya masih ada 3 menit lagi, masih ada yang mau disampaikan, Bang? Jadi yang harus kita waspadain seperti kemarin COVID, saya buat itu penelitian COVID. COVID itu suatu virus yang menyerang pada saluran napas, tapi efek yang ditimbulkan selain dia tuli konduktif juga bisa tuli sensori. Jadi kebanyakan tuli-tuli yang didapat di masyarakat menganggap bahwa COVID ini bisa menyerang kemana-mana. Memang betul, jadi harus kita waspadai dengan adanya kelainan pada tuli sensori neural. Mungkin itu aja Dr. Nijar yang saya sampaikan. Oke, terima kasih pada Dr. Yisa. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah pada Dr. Yisa yang dengan keadaannya yang berhalangan masih bersemangat untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bang Isa, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Waktu masih tersisa 2 menit lagi, tidak apa-apa. Kita lanjut pada pembicara yang keempat, yaitu Dr. Riyuda Erlangga, spesialis THT KL bedah kepala leher
spesialis komunitas konsultan. Silakan Dok. Waktu yang sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di NT Komunitas di modulnya salah satunya. Saya coba akan menjelaskan ini satu bagian dari modul yang kita ajarkan pada residen sebenarnya, dan kita memang sudah sering melakukannya, yaitu pemeriksaan gangguan resonansi pada hiper dan hiponasal dengan menggunakan nasal lens. Seperti kita ketahui, resonansi ini memang harus kita nilai dengan cara kita melihat suara yang keluar dari, sebagai kita punya generator dari paru-paru itu kita lihat suara akan keluar melalui pita suara, dari pita suara akan masuk ke dalam resonansi. Resonansinya itu menyangkut anatomi, baik lewat hidung dan lewat mulut, ditambah bantuan dari lidah. Nah, apabila ini sangat kerjasama dengan baik, akan membuat suara itu akan baik. Ditambah juga dengan kontrol dari saraf-saraf berbicara. Nah, dulu nih kita ambil dari modul juga dari komunitas. Resonansi merupakan suatu kualitas suara yang dihasilkan oleh faring, kafum oris, dan kafum nasi. Ukuran dan sudut kavitas resonansi tersebut memberi kualitas suara dari resonansi. Jadi untuk konsonan M, N, dan Eng, nyek, ini ada nyeknya satu, itu adalah konsonan-konsonan yang kita harus melibatkan bersuara melalui hidung. Jadi kalau kita lihat kan, kalau pasien-pasien kita dengan suara sengau, misalnya dengan hipertrofi adenoid, sianosofaring, pasti suaranya sengau. Nah, kita kan kejar apa suara tersebut, kita tidak hanya bisa mendengar. Jadi kita bisa menilai dengan secara objektif dengan alat-alat tertentu, dengan suara yang dihasilkan apakah sesuai suara dari hidung dan suara dari mulut. Nah, ini dulu ada penutupan velofaring. Mungkin kita harus tahu juga penutupan velofaring itu harus kita lihat mulai di bagian endoskopi. Kita akan menilai apakah suara-suara yang keluar itu sesuai atau tidak. Nah, ini pada keadaan normal seluruh bunyi konsonan dan vokal diproduksi secara oral kecuali huruf M, N, dan N. Terdapat konsonan nada tengah tinggi ini floatsip, P, B, T, D. Nah, ini juga harus kita nilai, sedangkan satu huruf R, L, N. Ini adalah huruf vokal kecuali dengan tekanan rendah. Jadi kita harus lihat dari nada rendah sampai nada tinggi. Jadi kita kalau misalnya tadi sudah dijelaskan tentang BERA, kan kita lihat apakah suara nada rendah, nada tinggi, baik semua. Dan kita lihat kenapa ini nada rendahnya nggak bagus. Jangan-jangan pendengarannya bagus, tapi kok suaranya nggak keluar bagus. Jangan-jangan ada masalah di dalam komunikasinya. Nah, ini ada suara hiper dan hiponasal. Ini kalau normal, suara yang keluar bisa lewat hidung dan dari mulut. Nah, dengan bantuan soft palate harus kita pastikan. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang sudah kita lakukan tindakan operatif dengan menggunakan pasien-pasien dengan adenoid, kalau kita operasi, ini kalau misalnya operasinya kedalaman, kadang-kadang dia jadi hipernasal. Nah, itu harus hati-hati juga untuk tindakan tersebut, harus kita nilai. Nah, kalau hipernasal, suaranya perbandingan hidung dan mulut sama, terutama banyak kita temukan pada pasien-pasien dengan cleft palate. Jadi yang celah hidungnya sangat luas, itu akan terlihat suaranya akan berbeda. Jadi hipo dan hipernasal harus kita pastikan dalam berkomunikasi. Nah, ini rumusnya nasal dibanding nasal tambah oral kali 100%. Ini adalah energi akustik yang kita nilai. Jadi perbandingannya 1 dibanding 1, nasal dibanding nasal tambah oral dikali 100%. Itu akan terlihat dia apakah dia akan hipernasal, hiponasal, atau suaranya bergabung. Nah, ini suara yang tadi mungkin kita lewatkan. Kecil banget ya. Ya, ini keluhannya nih hiper dan hiponasal, insusiensi velofaring, penyebabnya penyakit dasar seperti septum deviasi. Kalau hiponasal hipertrofi adenoid,
pilek, polip, atau adanya KNF atau ada tumor. Ini tadi juga sudah, jadi kita harus punya resonatornya, vibratornya, dan resonatornya. Jadi power source-nya apa? Jadi kalau dia tidak bisa berkomunikasi, pasti kita komunikasi konsol ke bagian pulmonologi untuk memastikan paru-parunya baik. Kalau vibrator kita bisa lihat apakah produksi pergerakan kita suaranya sangat baik atau tidak, dan resonatornya juga harus kita nilai. Nah, ini mungkin sistem-sistemnya harus kita nilai semuanya untuk memproduksi suara tersebut. Penilaiannya kita akan menilai suara yang keluar dari mulut sama dari hidung, harus kita nilai nih dengan caranya dengan oral microphone, dengan nasal microphone. Nah, kita akan menilai. Nah, ini ada contohnya. Ini pasien dengan Ayo kita baca sebuah cerita kisah seekor gajah kecil serta kutu besar. Hari cerah, awal tertib, seekor gajah kecil tidur lelap di udara, terbuka seekor kutu besar ada di dekat belalai gajah. Dia bikin itu pipa air sebab agak basah-basah. Kaki-kaki kutu besar bergerak, gajah cepat, gajah kecil gatal belalai tertiup. Hore, faster. Dia membaca satu tulisan cerita yang isinya huruf hiponasal dan hipernasal. Kutu jatuh keluar, ada apa beda pipa itu? Pikir si kutu di luar dia lihat itu adalah belalai. Jadi dia kalau kita lihat hasilnya dia 15% dia normal. Ayo kita baca sebuah cerita kisah seekor gajah kecil. Nah, ini uji sengau. Kita lihat yang hiponasal. Inilah memanggil neneknya dengan nama Nenek Mimi. Menegak, mengeong dan memang memori menang. Hurufnya apa itu nggak jelas, tapi memang semua katanya mengandung huruf konsonan M, N, Eng. Mahmud, pemimpin kami, mimpi minta minum semalam. Jadi huruf-hurufnya memang huruf-huruf hiponasal. Ternyata gambarannya dia ada hasil, ternyata hasilnya 29% dari hiponasal. Jadi sebenarnya alat ini bisa kita gunakan untuk menilai keberhasilan kita pada saat operasi adenoid misalnya, atau operasi, kalau ini pada pasien KNF, jadi beliau setelah 33 kali di sinar atau di kemoterapi, hasilnya tetap bagus nggak? Kita lihat setelah itu. Jadi kita punya hasil yang keberhasilan terapi kita, tumornya seperti apa, karena mereka pasti akan menilai itu juga. Inilah memanggil neneknya. Ini tadi operasinya. Ini efek-efeknya. Jadi, waktunya 3 menit lagi, Dok. Ya, siap. Jadi kita untuk bicara itu kadang-kadang harus kita nilai juga pasien dengan gangguan pendengaran. Ini kalau gangguan resonansi ini adalah banyak. Ini salah satunya adalah gangguan pendengaran, kita bisa pakai pada nasal deformity, pada lidah yang pendek, ada lubang di palatum, gangguan gigi banyak nih kita lakukan. Jadi kita memang kerjasama dengan bagian gigi mulut, bagian tubuh kembang, dan bagian rehabilitasi untuk memastikan suara yang keluar sudah cukup baik atau tidak. Nah, ini tadi hiponasal dan hiponasal. Hipernasal terlalu banyak udara yang keluar melalui hidung, dia nggak bisa ngomong huruf S, B, K. Penyebabnya ini tadi, sebagai kita ingatkan lagi, kalau hiponasal dia tidak terlalu sedikit udara yang keluar dari hidung, nggak bisa ngomong huruf M, N, Eng-nya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau saya nggak bisa ngomong apa-apa nih kalau misalnya suaranya tertutup, gitu kan. Jadi memang hurufnya nasalnya, kalau kita pilek juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini pemeriksaan dengan tadi nasal lens. Ini sangat murah dan mudah dan cepat sekali pemeriksaannya. Ini dilakukan dulu, ada alatnya namanya sejarahnya Panto 70, dilakukan oleh orang luar yang kebetulan datang ke rumah sakit kami tahun 90 sekian, 94. Namanya nasal lens. Nah, tadi rumus-rumusnya.
Nah, ini alatnya kalau kita lihat seperti ini, mungkin dokter Ruli juga pakai ya, dokter Ruli ya. Tapi udah rusak kalau nggak salah ya. Nah, ini dulu ada Dr. Fuad Mahfuz dari Jawa Tengah menilai penelitian tahun 95, tadi tes-tesnya seperti ini. Nah, ini Fletcher 94 kebetulan datang ke RSCM. Jadi sekarang alat ini sudah ada di RSCM dan kita sudah renew lagi alatnya, dan ini kita harus ajarkan ke para peserta didik kita untuk tidak hanya menilai hasil operasi, tapi juga hasil komunikasi dan yang dikeluarkan. Ini alatnya, ini alat yang lama yang kita punya, yang baru tadi yang pada pasien KNF. Ini kata-katanya tadi, ini campuran. Tadi yang dibaca si Bapak tadi ada roller coaster, sikutu, ada huruf SBK-nya tadi, ada kata-katanya SBK. Waktunya hampir habis, Dok. Ya. Ini uji hantu juga sama. Nah, ini uji nasal, ini hurufnya ada MN-nya, jadi nggak ada artinya, tapi kita akan nilai kalau dia sengau, kalau dia lebih dari 48 sampai 71%. Jadi tadi yang sebelumnya 20-an sekian, jadi kelihatan banget dia memang ada hiponasal. Terima kasih, mudah-mudahan sangat membantu dan dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Angga yang sudah menyajikan hal-hal yang menarik bagi kita. Baiklah, kepada para pembicara, ya, Dr. yang bisa hadir juga ya. Ya, Prof, Dr. Angga sama Dr. Gilo silakan di depan. Kita akan lanjut pada sesi tanya jawab. Silakan Prof, Dr. Gilo. Iya. Dr. Isa udah hadir ya? Udah Bang Nijar. Udah, Dr. Nijar. Baik Bang, siap Bang. Salam dari Dr. Angga, Bang Isa. Aku pun kangen nih, pengen peluk-peluk nih sama Dr. Angga ini. Udah lama nih nggak peluk-peluk Dr. Angga ini. Fotonya masih berdua ini sering kami sama Dr. Angga. Siap kan, Bang Angga? Siap. Alhamdulillah. Silakan Prof. Kelihatannya sehat. Iya, tapi nggak datang. Pada para peserta, baik yang hadir secara offline ataupun yang online, kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung berdiri dan menyampaikan pertanyaannya. Pada yang hadir secara online, silakan ditulis di chatnya. Silakan. Silakan Dok, silakan langsung berdiri saja Dok, langsung bertanya pada panitia, bisa diberikan mic-nya. Dr. Fauzia. Ya. Mic panitia. Fauzia, bukan Sri Martani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik sebenarnya lihat komunitas ini yang sangat yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Angga. Setelah kita mengetahui, setelah pasien ini kita ketahui hiponasal atau hipernasal, tindak lanjutnya gimana Dok? Apakah keberhasilannya untuk mengembalikan pembicaraannya atau bagaimana? Terima kasih. Supaya lebih menarik, saya rasa langsung dijawab saja supaya tidak kelupaan. Silakan Dr. Angga. Terima kasih Dok. Jadi memang kita sebagai tool untuk menilai, misalnya pada pasien-pasien dengan pasca operasi cleft palate. Jadi setelah dilihat, kok ternyata masih hipernasal nih. Jadi kita akan kembalikan, kalau kami kan memang divisi, jadi kita akan kembalikan ke bagian plastik rekonstruksi untuk memanjangkan ultrans dari velofaringealnya. Nah, kalau misalnya, tapi harus kita pasien dulu setelah kita lakukan terapi bicara dan rehabilitasi medis sudah optimal, tapi tidak bisa optimal juga. Jadi kita punya datanya, udah kita lihat biasanya untuk merubah 1-5%, nah itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan, jadi setelah kita lihat operasi 1 bulan, kita nilai ternyata dia masih hipernasal, kita lihat dengan secara visual dengan endoskopi, kita lakukan tindakan pemanjangan velofaringealnya untuk lebih mendekatkan. Nah masalahnya kalau misalnya kita lihat
pasien udah bagus loh kok dia masih hipernasal, pas kita lihat ternyata masih ada fistula di dalam palatumnya. Nah itu harus dikoreksi lagi fistulanya. Jadi kita memang kita harus sebenarnya dengan alat ini kita secara mudah kita bisa lihat sudah membaik atau belum hiper dan hiponasalnya. Ada satu alat lagi sebenarnya kita bisa menilai, tapi memang kita masih belum mengembangkan, yaitu alat menggunakan palatometri. Palatometri adalah suatu alat untuk menilai penempatan lidah kita di dalam tata laksana, tapi itu masih dulu pernah kita lakukan, tapi alatnya lagi tidak baik. Tapi sementara ini dengan nasal itu kita bisa menilai secara objektif, karena banyak pasien kita dengan gangguan pendengaran, mereka kan rata-rata sengau ya. Jadi kita bisa lihat, ini masih belum bagus nih, kamu harus latihan lagi. Karena penempatan lidahnya, suaranya lewat hidungnya. Kalau kita bahasa Perancis itu kan banyak sengau ya. Gitu ya. Nah itu kamu jangan terlalu banyak keluar dari nasalnya. Harus 1:2. Jadi kita bacanya juga harus kita koreksi juga. Karena dia nggak mendengarkan ya. Jadi kalau mendengar tidak akan full. Jadi kita akan pastikan lagi suaranya kurang pas nih pas saat terapi bicara. Jadi tidak tentu dengan tindakan operatif, tapi juga dengan terapi bicara untuk dapat mengoptimalkan komunikasinya. Jadi kita bisa langsung koreksi saat itu juga. Mungkin itu loh. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Angga. Penanya berikutnya masih ada yang ingin bertanya? Prof, mau bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Yang online juga tidak ada. Bang Isa? Nah, Bang Indra? Oh bukan. Baiklah, kalau memang silakan Dr. Angga, silakan bertanya. Saya nanya ke Bang Yusa, boleh Bang? Terisa didengar? Kita kadang-kadang dari jauh nih Bang. Jadi kan sekarang nih banyak yang tadi bilang Abang yuk COVID nih. COVID ini yang kita tahu kan banyak terjadi, dan kasus-kasusnya setelah pasca COVID itu kan kita dapatkan karena koagulasi dari darahnya banyak yang turun. Iya, dan mereka pada anak-anak itu ternyata didapatkan gangguan. Pada orang dewasa gampang kita lihat di dimer, kegedean darahnya kita lihat. Tapi pada anak apa yang harus kita antisipasi nih Bang Yusa? Karena kan apa kita sama aja kita cek koagulasinya, apakah kita harus lihat yang lain-lainnya, kan kadang-kadang apa yang harus kita antisipasi nih, karena kasus COVID masih ada ternyata nih Bang. Terima kasih. Ya, makasih Bang Angga, maaf nggak bisa hadir. Jadi saya jawab aja pengalaman kami waktu penelitian kemarin, waktu saya bawa Pito kemarin. Memang di dimernya juga ada kelainan itu, sama kelainan darah yang lain itu kelainan koagulasinya. Jadi dia biasanya lebih kental tuh darah. Ya. Seperti kasus yang saya derita juga, ini iskemik ini saya. Jadi darahnya lebih kental, jadi itu mengganggu sirkulasi ke dalam daerah pendengaran kita. Makanya bisa juga terjadi tuli sensori neural. Ya, jadi kebanyakan itu ya pada anak-anak tetap dilakukan pemeriksaan darah sama di dimer, dan kita lakukan pemeriksaan audiometri dan BRA, Dr. Angga. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Dr. Angga. Terima kasih. Terima kasih Bang Yusa. Ya, makasih Dr. Angga. Masih ada yang ingin bertanya? Memang kejadian COVID ini membawa banyak perubahan pada kehidupan kita, termasuk penyakit-penyakit yang baru kita ketahui. Seperti tadi juga ada penelitian pemakaian masker, ternyata N95 ini ada penelitiannya dari jurnalnya, ternyata menimbulkan gangguan pada outer hair cell. Jadi hati-hati, pemakaian N95 juga menimbulkan gangguan pada telinga dalam. Itu sudah ada penelitiannya. Tidak ada yang bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya kita tutup saja karena kita akan masuk pada... masih ada yang bertanya? Ya, silakan. Ini moderator maunya cepat-cepat selesai. Iya. Masih ada yang tanya lagi. Izin bertanya Dok, untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi, yang kasus-kasus suara sengau, hipernasal maupun hiponasal. Untuk koreksi kita kan terbatas dengan alat Dok. Adakah cara lain misalnya dengan lihat huruf konsonannya atau dengan pasase udaranya yang mungkin beberapa kasus
yang post adenektomi ataupun mungkin yang gangguan neuromuskularnya, dok. Terus sejauh mana kita menunggu untuk rehabilitasi ataupun untuk dikoreksi ke bagian yang lebih khusus. Terus yang kedua mungkin untuk pembicara juga yang mengenai kasus congenital hearing loss, sejauh mana kita mendeteksi dengan OAE mungkin kita bisa segera dengan kasus retrokoklear ini, Prof. Sejauh mana kita menunggu, gitu, ada batasannya. Apakah menunggu, kadang-kadang kalau keluarga pasien kan istilahnya ini mah motoriknya belum keluar, yang ininya ditunggu sampai kapan baru datang gitu untuk kegiatannya, sehingga ada keterlambatan untuk kita mengevaluasi kasus-kasus retrokoklear. Mungkin itu. Terima kasih. Oh, silakan Dr. Angga yang pertama. Terima kasih Dokter Rangga, dok. Rangga. Sama berarti ya. Ya kalau kita ngelihat memang kita koreksi itu misalnya pasca adenoidektomi misalnya dengan atau pasien-pasien yang sudah ada hiper atau hiponasal. Kita lihat operasinya operasi apa. Kalau misalnya pasien-pasien dengan tumor itu kan berarti kan emang rongganya besar, tidak akan bisa dikoreksi sampai kapanpun, tidak akan bisa dikoreksi selain di tindakan operatif. Tapi kalau misalnya tindakan-tindakan yang kecil, misalnya pasien-pasien dengan delay speech, dengan adanya gangguan penutupan velofaringeal yang tidak baik atau penutupan sphincternya yang tidak baik, kita setelah endoskopi kita bisa lihat tuh arahnya apakah koronal, sagittal. Nah itu kita bisa koreksi dengan cara kita akan koreksi, biasanya rehab medik yang mengerjakan, kita akan tekan satu bagian di lehernya untuk dia belajar. Jadi dia bisa meraba rasakan suaranya udah mendekati baik atau tidak. Tapi itu pada pasien yang sudah besar. Pasien yang kecil agak sulit sih, memang kita harus latihan dengan bicara. Nah tadi juga misalnya koreksi-koreksi dengan hiponasal, kita lihat sampai sejauh mana setelah dilakukan koreksi, biasanya setelah tindakan operatif perbaikan lukanya baik, 1 bulanan kita mulai lakukan pemeriksaan hipo dan hipernasal. Apabila sudah dilakukan rehabilitasi medis dengan terapi bicara yang baik, tidak ada pengaruhnya, masih presentasinya masih tetap sekian persen. Kalau misalnya ada dengan nasal yang tadi dengan 3 atau 5% ada perbaikan, walaupun kedengaran dari kita secara subjektifnya sama aja, itu ada perbaikan tuh, berarti udah arahnya udah benar. Tapi kalau misalnya kita lihat kok nggak banyak 1-2% aja nih, kita harus pikirkan, kita harus endoskopi, kita nilai apa penutupannya tetap baik atau tidak. Nah itu yang kadang-kadang agak sulit kalau kita dengan cara objektif. Tapi secara subjektif kita bisa ngerekam sih, kita bisa merekam sebelum operatif seperti ini, setelah operatif seperti ini, setelah terapi seperti ini. Jadi kita lihat perbedaannya dengan rekaman-rekaman perbandingannya. Nah kalau pakai rekaman ada juga caranya dengan alatnya, memang ada khusus dengan analisa suara, mungkin di komputer suka ada, kita ngeliat nih sama nggak dengan suara rata-rata yang sama posisinya. Nah itu kalau misalnya sama berarti kan tidak ada perbaikan secara subjektif. Jadi kita harus endoskopi lagi, kita lihat lagi setelah 3 bulan. Tapi kalau misalnya udah 3 bulan atau hampir 6 bulan dan tidak ada perubahan, kita mungkin harus berpikirkan jangan-jangan memang tidak ada terapinya, mungkin belum baik, atau bisa jadi memang tidak harus ada tindakan korektif. Kayak misalnya tadi pertanyaan pasien dengan tongue tie, pasien dengan tongue tie itu kan apa harus dioperasi? Sekarang ada kontroversi bagian anak dan bagian THT. Selama dia minumnya bagus, bagian anak sih biasanya fine aja. Tapi kita ngelihat apakah dia bisa mengucapkan huruf resonansi dengan baik atau tidak kalau versi THT. Kalau kami cenderung kalau dia ucapannya baik, misalnya mau ngomong huruf L berarti kan atasnya harus nyampe. Nah kalau dia nggak bisa berarti kan dia harus kita koreksi. Nah seperti itu sih sebenarnya, jadi terkait dengan ucapan-ucapan konsonan yang bisa diucapkan. Karena kan dia pasti terikat banget. Kalau anak selama dia bagiannya udah minumnya bagus, ya kita coba dilatih dengan seperti itu. Kadang-kadang dia tidak perlu tindakan korektif. Tapi kalau dia sampai nggak bisa sama sekali, nah itu harus kita korektif. Mungkin itu. Terima kasih. Rangga. Berikutnya Prof. Eka, silakan Prof. Pertanyaannya mengenai retrokoklear tadi. Dengar. Tadi pertanyaannya mengenai ini ya, pemeriksaan OAE. Jadi
maksudnya alatnya cuma ada OAE atau bagaimana, Dok? Ya, sebatas screening kan di beberapa tempat Iya, OAE. iya. Nah, mungkin ada kasus-kasus yang luput, yang retronya itu Tidak terdeteksi. terdeteksi itu sejauh mana? Iya, jadi kan kalau awal pertama kita screening OAE. Jadi outer hair cell kita lihat. Misalnya outer hair cell-nya baik, berarti kita bisa sampaikan ke ibunya bahwa baik. Tetapi kalau dia refer hasilnya berarti kita simpan ya. Artinya kita tidak sampaikan hasilnya karena tentu kalau screening belum kita bersihkan liang telinga dengan baik dan belum mungkin kita evaluasi telinga tengahnya. Karena bisa juga karena telinga tengah ada cairan bisa hasilnya refer ya. Padahal bukan karena outer hair cell. Jadi kalau dia refer masih ada pemeriksaan yang perlu ditambahkan yaitu timpanometri untuk melihat telinga tengah. Kemudian tentu kotoran misalnya kalau ada vernix ya misalnya bayi masih ada vernix. Jadi kita minta untuk evaluasi kembali sebelum 1 bulan. Setelah kita pastikan misalnya OAE refer ya. Kemudian tidak ada telinga tengah masalah, berarti timpanometri ini normal, tipe A. Setelah itu kita cuma punya OAE, OAE refer, berarti kita melihat refleks. Jadi setelah timpano itu ada refleks. Refleksnya bagaimana? Apakah muncul? Kalau dia muncul misalnya ya di intensitas 80 desibel, berarti normal karena dikurang 70 yang normalnya berarti 10 desibel anak itu punya kira-kira ambang dengarnya ya. Kalau dia dikasih 100 kemudian ada itu ini ya. Jadi kurang lebih dia di bawah 30. Jadi kalau 80 ada itu kita sudah bisa bilang baik ya karena 10 desibel kan berarti normal di bawah 25. Nah, untuk itu memang kalau ini kita bisa miss dengan masalah di nerve-nya. Itu saja. Tetapi di nerve-nya itu memang sedikit kasusnya ya, kurang lebih 10-20%. Yang terbanyak kan masalah di kohlea 80%. Tetapi kita lihat tentu kalau tidak punya alat sama sekali BERA ya tentu kita mungkin FFT pre-field test saja dengan speaker dimasukkan audiometer ke speaker. Jadi nanti kita bisa evaluasi anak itu duduk, hanya memang kita mengevaluasinya tidak bisa membedakan telinga kanan atau kiri karena dua-dua terbuka. Jadi kita lihat, kita berikan misalnya 60 desibel, kita lihat apakah anak itu respon. Karena ada ukurannya, Dok ya. Jadi kalau tidak ada kita naikkan lagi sampai dia ada respon. Berarti di situ kita melihat bahwa kemungkinan dia ada gangguan. Misalnya dia tadi sudah cocok misalnya refer, kemudian ini kita lihat 80 desibel misalnya baru ada respon. Berarti dia tentu kita menganalisa bahwa dia adalah masalah di kohlea. Tetapi tadi untuk nerve-nya, neuropati auditori saja ini yang sedikit kasusnya, tetapi ini yang perlu BERA. Jadi nanti kalau kita lihat tidak cocok ataupun misalnya dia hasilnya OAE refer, tetapi ternyata kita FFT, dia respon di 30 desibel, berarti kan kita menganggap bahwa tidak cocok ya karena refer OAE, tapi respon baik. Itu kan kita tanda tanya. Sebaiknya dokter memang merujuk untuk BERA karena harus dilihat apakah ada gambaran kohlear mikrofonik, ya harus dilihat lagi BERA-nya. Kemudian kan OAE ini hanya menentukan outer hair cell, tidak bilang bahwa dia adalah tes pendengaran yang secara utuh. Jadi kita harus tahu ambang dengarnya seberapa. Ya, tetapi tentu untuk alat bantu dengar kita harus sesuaikan dengan pre-field test yang kita dapatkan, yaitu pemeriksaan subjektifnya. Dia bisa dengar 30 desibel, kemudian dia misalnya dari BERA dia 100, tapi ada kohlear mikrofonik. Tentu penanganan intervensinya kita sesuaikan dengan yang FFT. Seperti itu, Dok.
Jadi memang yang dilema ini adalah inner auditory nerve, yang itu yang bisa miss di sini. Kalau kita tidak punya alat BERA ya, dengan jadi kita rujuk aja untuk melakukan BERA karena tidak ini ya, karena bisa pas atau refer hasilnya. Ya itu saja dok, tapi kan tidak terlalu banyak kasusnya dan tentu dievaluasi dari hasil nanti. Maaf Prof, FVT-nya. saya sudah kena Ya? tegur sama Oh panitia, iya, Prof. terima kasih. Dr. Angga, mungkin saya rasa cukup. Ntar kalau mau kelanjutannya mungkin bisa secara personal nanti. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah acara simposium 5 ini. Dan marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh pembicara kita.